Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagus Ali dengan akhiran NIM 088. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah program array untuk mencari apakah angka yang ada dalam array itu bisa dicari atau ada, lalu mencari apakah angka dalam array itu ganjil atau genap, lalu mencari rata-rata dari jumlah angka yang ada dalam array itu menggunakan method random. Ketiga ini menggunakan method random. Kesini saya buat untuk mengampu dosen dari mata kuliah algoritma pemrograman Purworo, dosen Purworo. Ya, saya mulai. Untuk yang pertama kita buat public static void main SVN nya. Lalu di sini saya akan menggunakan library import scanner itu. Kita akan langsung jadi static aja. Integer kita buat integer find. Kita akan mencari angka. Kita akan mencari angka 5. Lalu kita akan membuat langsung awalnya. Di sini saya akan langsung menggunakan bikin langsung pertama itu adalah sort dulu. Kita akan buat judulnya search. Ini yang pertama yang mencari dulu. Kita buat array-nya integer array. Kita buka namanya dulu. Kita buat variable array. Kita buat isinya. Kita ingin mengisikan ada 8 array. Ya, titik koma. Kita running dulu. Oke, sudah jalan. Lalu kita buat selanjutnya. Itu adalah kita akan menampilkan kondisi awal isi dari array kita, itu variable array kita awal. Kita bikin sort aja, sort lagi buat tampilan awal isi array. Benar. Kita buat perulangan dulu. Oke, for. Nah, for integer i sama dengan 0. Ya, ini ya emang rumusan biasa untuk while. Nah, tapi di sini integer kurang dari 10 itu kita ganti dengan array array integer dot length. Kita menghitung dari panjangnya isi dari si integernya, array-nya. Lalu kita tampilkan sort array integer. Kita masukin array ke i ditambah dengan string, pemisahnya adalah dengan titik koma. Ya, kita running dulu ya. Jangan pakai line, kita pakai print aja, running. Oke, sudah. Kita array yang kita punya itu berisikan 8 digit atau 8 array, 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau misalnya dihitung benar-benar dari array itu awalan dari 0. Oke. Lalu yang kedua adalah kita buat untuk fungsi itu ada kolom baris-barisnya, kolom baris-baris ini ya. Dengan cara ini bisa kita copy aja. Ya, kita copy. Tapi ini kita ganti aja. Kita bikin tab new line aja. Itu kita bikin tampilannya itu dengan apa ya? Ya, lalu kita buat tampilan awalnya itu. Tapi sebelum kita buat kolom-kolom untuk berbarisnya itu, kita perlu menggunakan kita perlu mengisikan dulu, bukan suatu, kita perlu mengisikan dulu si array-nya. Nah, cara array integer
masukin i sama dengan kurung buka kurung tutup integer positive data dulu, lalu kita mau menggunakan library dari bawaan Java, itu adalah math_random ya. Nah, fungsinya ini jangan lupa, fungsinya adalah kita mengisikan array integer ini dengan tipe data integer dari suatu angka math_random. Nah, mengapa menggunakan kita ada integer di sini? Karena biasanya math_random itu angka yang diberikan dari math_random itu acak, bisa itu berbentuk koma, bilangan asli atau desimal, bilangan koma, desimal, atau bilangan asli. Nah, karena kita itu awalnya itu pakai integer, kalau kita nggak pakai integer di sini dan di sini menghasilkan koma atau desimal, maka itu harus pakai double. Tapi agar dia bisa masuk ke integer, itu kita paksa dia di sini menggunakan integer juga. Lalu mengapa dikali 10? Karena untuk memastikan dia tidak lebih dari 10 digit. Jadi bukan 10 digit, angka lebih dari 10 angka. Jadi kalau array itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi digit ke 10 itu, angka ke 10 itu adalah 9. Gitu. Lalu di sini bisa kita panggil, kita copy lagi. Nah, kita copy di sini, kita bisa menggunakan kolomnya. Kita buat kolomnya, kolom atau buat bawahnya, atasnya itu menggunakan di sini, kita hapus saja ini, kita ubah sort i ditambah dengan kita pakai pipe. Jadi untuk tampilannya dulu aja, kita running lagi. Jangan pakai print line, pakai print biasa. Nah ini buat kolomnya. Ini awal array kita masih kayak gini. Ini untuk kolomnya, kolom 1, kedua, ketiga sampai angka kolom ke-8 sini. Karena kita punya 8 array dan array itu dimulai dari 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu di bawahnya lagi kita isikan sekarang. Itu adalah kita copy lagi. Nah, kita tampilkan di sini itu adalah array. Kita panggil lagi variabel array kita yang sudah kita isikan. Itu variabel, jangan lupa tambahkan i-nya ditambah dengan string koma. Nah, kita running. Nah, ini kita sudah ini kita perlu hapus saja, kita pakai slash n aja ya. Nah, ini kita sudah mengisikan yang tadinya array kita awalnya kosong. Ini ada, lalu kita isikan array-nya dengan math_random, satu math_random 3, 5, 6, 8, 7, 7, 5, 3. Ini array ke-1 isinya 3, array ke-2 isinya 5, array ke-3 isinya 6, array ke-4 8, dan sampai array ke-8 itu adalah isinya 3. Walaupun di sini adalah 7, karena sesungguhnya array itu mulai dari 0. Walaupun ini 8 digit kan dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kan ini baru kita masuk ke programnya. Kan kita kan ingin mencari angka 5 dari suatu deret yang ada di sini. Nah, kita buat parameter. Kita buat program untuk apakah ada sih angka 5 itu di suatu math_random yang kita math_random ini, satu array ini. Kita buat parameternya. Itu adalah dengan sort dulu, kita bikin gambarnya dulu, tampilannya dulu. Search number, itu kita tambah dengan find. Maaf kalau ada suara berisik, itu biasa udah mau maghrib, saya ngetek maghrib. Lalu kita tambahkan dikit, ada gak? Nggak usah, nggak apa. Ini dulu kita mencari angka ini buat tampilan dulu.
kita tambahkan ln satu lagi sini biar gambar bagus. Oke, ini kita mencari angka 5. Fungsinya itu adalah kita buka lagi, kita bisa ambil dari sini ya, perulangannya, loopingannya kita bisa ambil dari sini ya. Ini kita bisa buang, lalu bisa kita gunakan if jika array integer ke i itu tuh ya perulangannya, jika array integer sama dengan angka yang kita cari, angka yang kita butuhkan itu find itu, maka kita running shout array i, enggak ya value angka, jadi angka 5 kita harus buat parameter itu angka 5 ada di array ke 1 itu kalau ada. Kalau misalnya dia nggak ada, jadi buat value 5 tidak ada di array ke 2, harus kita buat gitu. Jadi value kita masukin find value angka value 5 ada, masukin buat ini lagi, ada di array ke strip, tambah lagi i. Nah, ini kita running dulu. Nah, dia ada di 3 dan 5 ini, tapi dia kenapa ada cuma 2, karena dia baru if doang, gak ada else nya. Kita bikin else nya itu isinya kebalikannya, else jika, kalau enggak kita buat lagi sama, kita copy paste value 5 tidak ada di array ke, kita ada tampil value 5. Ini kita agak sedikit, maaf ya, value 5 tidak ada di array ke 0, karena ini pasti berubah terus ya, 0 8 19 24 38 45 ada nih 53 61 79. Akhirnya dia angka 5 itu ada di array ke 4 atau ke 5 ya, ini 1 2 3 4 5 3 ke 5 ini tahu di angka ke 4 dalam suatu array. Oke, ini kita sudah selesai mencari angka yang kita mau. Oke, lalu kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah apakah suatu angka yang ada di sini itu ganjil atau genap. Kita ingin membuatnya, bisa kita copy lagi ke tadi, ya, ini kita tambah satu lagi, kita ganti namanya ganjil dan genap ya, bisa kita hapus saja. Nah, untuk ganjil genap ini kita bisa menggunakan hasil bagi atau persen ya, saya lupa namanya, kalau keinget tengah jalan saya sebut apa namanya itu. Terus kita menggunakan hasil bagi atau persen itu, kita buat if jika array integer kita, variabel integer kita yang ke i, yang keberapa itu, yang setiap loopingan itu habis dibagi dengan 2 dan sama dengan hasilnya 1, maka dia itu adalah ganjil. Kalau dia habis itu, kalau habis dibagi 2 sampai hasilnya 1 itu artinya ganjil kalau dia hasil 1. Tapi kalau hasilnya 0 atau habis
itu dia genap. Kita buat seperti itu. Kita buat parameter south, kita buat tampilan ya. South value array ke kita masukin, tambahkan array ke 1, hati-hati tambahkan i, array ke 1 adalah angka ganjil. Nah, maaf ini kehapus ya gini. Lalu jika tidak, else lagi copy aja, copy ya, adalah angka genap. Nah, running ya. Jadi array ke 1 itu angkanya adalah ganjil, angka 1. Benar. 5 itu ganjil, 3 itu 5 itu ganjil, angka ke-4 itu genap karena 8, angka ke-5 itu 9 itu ganjil, 5 itu ganjil, dan seterusnya. Oke, kita di sini sudah menemukan, sudah bisa mencari apakah angka itu ada di array apa bukan, atau tidak, apakah kita cari itu ada di array atau tidak, lalu mencari dalam suatu direct kita ini apakah ada angka yang ganjil atau genap. Lalu yang terakhir adalah kita mencari rata-rata dari seluruh total jumlah ini, angka kita yang kita punya ini. Oke, dengan cara adalah kita buat lagi parameter dulu, kita buat tampilannya dulu biar bagus ya. Copy mean itu rata-rata ya, tahu rata-rata lah ya, mean rata-rata sama di sini. Lalu sama kayak tadi, kita bisa pakai yang kayak tadi lagi, perulangannya, while-nya, karena kita masih bermain di array integer kita tadi, variabel kita tadi. Lalu dalam itu kita perlu yang namanya rata-rata itu kita perlukan cara menghitung rata-rata itu hasil jumlah dari seluruh angka itu dibagi dengan banyak angkanya. Oke. Lalu caranya adalah berarti kita butuh satu variabel untuk menampung semua angka kita itu. Jadi kita buat lagi variabel total di atas ini, integer total sama dengan kosong, kita isi kosong aja. Nah, lalu kita buat total, kita panggil variabel total itu, kita tambah, kita isikan dengan adalah array integer angka keberapa itu ditambah dengan array integer dot length ya. Jadi kita tambahkan ini, total ini itu adalah total itu diisikan dengan array integer angkanya. Misalnya angka yang pertama itu, array pertama itu misalnya 8, itu akan ditambahkan terus dengan angkanya ini, lalu dibagi dengan ini. Maaf, harusnya itu salah. Ini belum kita belum sampai sini. Jadi totalnya ini kita masukkan dulu, totalnya itu sama dengan kita tambahkan terus. Jadi angka pertama itu misalnya 9, angka kedua itu misalnya 3, lalu kita tambahkan terus sampai 9 tambah 3 tambah angka selanjutnya. Nah, di luarnya ini kita buat tampilannya sort rata angka jumlah angka ini adalah kita tambahkan, kita bisa tambahkan total yang sudah kita buat tadi dibagi dengan array integer dot length ya. Maksudnya itu total yang ini yang semua kita tampung angka tadi, kita bagi dengan banyaknya array atau banyaknya angka yang kita punya, itu banyaknya arraynya itu.
lalu kita bisa tampilkan. Nah, rata-rata jumlah angka ini adalah 3. Mungkin sini agak rancu ya, nggak bisa ngelihatnya. Mungkin harusnya di sini juga itu kan rata-rata itu nggak selalu dia bentuknya bilangan asli ya, bilangan real, bisa bilangan desimal yang entah itu 3, berapa. Jadi kita tambahkan lagi di sini, kita paksa dia buat jadi float ya, biar dia bisa tampil bilangan real mungkin. Nah, bilangan asli bilangannya adalah jumlah rata-ratanya adalah 3,375. Terus di sini saya akan menampilkan totalnya, total dari angkanya yang belum dijadikan rata-rata. Total angka di atas dan adalah running ya. Total angka di atas adalah 31. Berarti otomatis 31 dibagi dengan 8 ya, 8 karena 8 angka kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 31 dibagi dengan 8 adalah 38,75. Sampai sini kita udah selesai semua sih. Ini selesai semua. Kita sudah membuat array-nya dulu dengan yang masih awal yang masih kosong, lalu kita sudah membuat kolomnya, lalu kita udah mengisikan angka ke dalam array yang kita punya, lalu sudah mencari angka yang kita mau apakah ada dalam suatu mat random yang diisikan ke array itu, lalu ada dengan kita mencari apakah angka yang diisikan mat random ke array itu adalah ganjil atau genap, lalu ada rata-rata dari total angka yang diisikan ke array tersebut lalu dijadikan rata-rata. Tuh. Ya mungkin ini sekian program yang saya buat. Jika ada salah-salah, itu masih belajar. Ya, maaf. Itu sekian dari saya. Mungkin program itu bisa membantu untuk saya dapatkan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.